Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dike bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Dan saya selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Kalau ingat cita-cita kecil, ya mungkin ada di antara kita yang pernah mendapatkan menjadi duta besar. Ada kan? Nah, khusus episode DK Show kali ini, kita akan ngobrol dengan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Siapa dia? Tetap bareng saya dalam DK Show. Ya, pemirsa, menjadi diplomat adalah salah satu cita-cita yang sering ya saya dengarkan kalau anak-anak ditanya cita-cita mau jadi apa. Ada yang mau jadi dokter ya, salah satunya mau jadi diplomat. Ada juga yang jadi insinyur. Kalau saya dari dulu cita-cita pengen jadi presiden ya kan. Nggak apa-apa kan cita-cita kan. Nah, dua tamu spesial saya kali ini, saya nggak tahu cita-citanya apakah memang pengen jadi diplomat atau duta besar. Yang asiknya menjadi wakil bangsa di luar negeri selain bisa keliling ke negara-negara yang lain, tinggal dan bergaul dengan warga dunia dan memahami budaya negara lain. Ini juga sebenarnya profesi yang mewakili bangsa sebagai PR-nya bangsa. Kita sambut tamu istimewa saya. Ini ada calon-calon duta besar. Yang pertama Tantowi Yahya dan Ikrar Nusa Bakti. Kita sambut. Halo Mas Tanto. Hai Dike. Apa kabar? Sehat? Thank you. Luar biasa. Mas Ikrar apa kabar? Baik. Silakan. Ini free sitting nih, free sitting. Oke, sini nggak pakai fraksi duduknya. Silakan. Waduh, bajunya merah dua-duanya nih. Ini menunjukkan apa ini warna Nggak ini? aja, kebetulan aja. Ya, salah satu warna bangsa Indonesia kan merah, merah putih kan. Iya. Merah artinya berjuang. Nah, Anda berdua ternyata sekarang dapat kesempatan dicalonkan. Alhamdulillah. Untuk, ya, kita harus syukur itu ya. Ya. Dicalonkan untuk berjuang di medan yang berbeda gitu Ya, kan. ya. Nah, kalau saya tidak salah Mas Tanto memang dulu cita-cita pengen jadi duta besar ya? Diplomat. Oh, diplomat. Beda ya, diplomat dengan duta besar ya? Ya, sebenarnya pencapaian tertinggi dari seorang diplomat itu kan adalah duta besar. Pokoknya seorang yang ditugaskan oleh negara ke luar negeri. Pernah nggak ngebayangin negara mana yang diidam-idamkan? Oh, adalah gitu ya. Ya, kalau saya kan orang pencinta musik country gitu ya. Oh, jadi negara-negara country. Pasti asosiasinya, wah kalau saya ditugasin di Amerika gitu ya. Yang harus dibawa jangan lupa gitar sama topinya ya. Gitar sama topinya. Tapi itulah ya Mas Tanto, percaya nggak the power of dreams ya? Saya sangat percaya. Jadi saya selalu mengatakan, menyebut diri saya ini I'm a dreamer. Saya pemimpi tapi dalam perspektif positif ya. Iya, iya, iya. Artinya bukan pemimpi yang bagaimana gitu ya. Enggak. Betul. Saya sebagian besar apa yang terjadi dalam hidup saya itu adalah penjelmaan dari mimpi-mimpi saya beberapa puluh tahun yang lalu. Iya, saya setuju itu. Kalau sama Mas Ikrar biasanya ketemu membahas yang berat-berat gitu kan. Dan ternyata beliau ini kalau saya tidak salah cita-cita pengen jadi pilot pesawat tempur. Betul. Masih ingat aja. Cita-cita pilot pesawat tempur. Jauh ya dengan profesi sebelumnya kita sering diskusi soal masalah politik. Tapi sekarang Anda dicalonkan untuk menjadi duta bangsa di luar negeri ya. Bagaimana komentarnya? Ya, saya terus terang kaget juga ya ketika kemudian nama saya disebut sebagai salah seorang calon duta besar Republik Nggak pernah menyangka? Nggak pernah menyangka, walaupun memang ketika saya masuk di UI Departemen Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional, memang juga pengen jadi diplomat juga. Walaupun kemudian begitu lulus, saya lebih memilih untuk menjadi dosen atau peneliti ya, ketimbang menjadi diplomat. Nah, ternyata di masa hampir akhir karir saya sebagai peneliti, yang 5 tahun lagi saya pensiun ya, itu ternyata ada kesempatan juga untuk menjadi calon duta besar lah gitu. Berarti ada mimpi sebenarnya ya? Mimpi terus terang iya ya, karena kenapa demikian? Karena kan kita kan sebetulnya yang namanya diplomat itu kan tidak harus diplomat resmi. Ya, atau kita diplomat karir ya di betul, Kemenlu tidak harus misalnya. karir. Karena kan kita sebagai mahasiswa waktu itu saya kuliah di Australia ya, atau kemudian saya kadang-kadang juga diundang ke negeri Belanda atau ke Amerika Serikat atau ke Afrika Selatan. Itu mau tidak mau sebagai warga negara Indonesia kita harus memperjuangkan kepentingan nasional kita. Jadi sejak awal sudah jadi duta sebenarnya ya?
Dibilang jadi duta resmi memang tidak, tapi sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia ya, terkait dengan kedaulatan nasional ataupun kepentingan ekonomi atau kepentingan politik yang lain lah. Iya, iya. Oh, Mas Tanto, waktu akhirnya diusulkan, ini kan bukan sembarang usul, bukan kebetulan nama Mas Tanto keluar kemudian diusulkan, pasti ada latar belakang, dicek dulu ya kapasitas dan lain-lainnya. Kemudian Anda diusulkan namanya. Apa yang membuat Anda merasa ini memang sudah jalan saya, atau surprise juga, atau bagian dari mimpi? Sebenarnya teman-teman di partai, teman-teman di fraksi itu sedikit banyak sudah mengetahui lah ya sudah ada bocoran. Bukan roadmap yang saya bangun. Terbukti 2 periode saya menjadi anggota DPR itu saya selalu Komisi 1 ya? Di Komisi 1 dan saya memang menyampaikan ini kepada DPP maupun kepada fraksi saya, bahwa saya itu passionnya adalah di Komisi 1 karena di situ ada politik luar negerinya. Nah, syukur alhamdulillah bahwa partai saya, fraksi saya mempercayai itu, dan saya selalu ditempatkan di komisi ini dan sempat menjadi pimpinan begitu selama hampir 4 tahun. Jadi ketika saya diusulkan oleh partai melalui fraksi, teman-teman di partai itu, teman-teman di fraksi ya mahfum. Begitu juga teman-teman di Komisi 1. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk begitu ya, yang tidak ada itu latar belakangnya, tidak ada portofolionya, tiba-tiba diusulkan menjadi duta besar. Iya, jadi memang kalau Tuhan bekerja itu caranya luar biasa, misterius gitu kan. Ada ini nggak wacana dari keluarga yang mengatakan, hah, duta besar jauh amat gitu kan, boleh milih nggak, gimana? Jadi terus terang ya, sebenarnya bapak ibu saya memang udah sering keluar negeri, udah biasa, ke Jerman atau ke Cekoslowakia ataupun ke RRT Moskow, di Uni Soviet dan sebagainya ya. Dan dulu sih bapak saya sih pernah ngomong bahwa sebelum kamu meninggal, selain ke Eropa Barat, jangan lupa kamu tuh pergi ke Eropa Timur. Wah. Kenapa demikian? Ini nothing to do with ideology ya. Tidak ada kaitannya dengan ideologi, tapi beliau mengatakan ya bahwa kamu akan melihat bedanya. Tatanan kotanya yang begitu cantik ya, dibandingkan dengan Eropa Barat yang cantik juga, tapi tidak seindah, tidak seeksotik negara-negara Eropa Timur. Yang beliau sebut itu antara lain ya Praha. Dan kemudian juga Ceko ya. negara lain juga yang berdekatan dengan itu, Berlin Timur dan sebagainya. Bedanya impian sama mimpi. Kalau impian kan visi gitu kan. Kalau mimpi kita tidur gitu kan. Jangan tidur pemirsa, kita lanjut di segmen berikutnya, tetap bareng saya dalam DK Show.